Mbak, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar baik. Wah, kayaknya hari ini ceria sekali ya. Ya, seperti itulah. Gimana tadi di luar? Kayak panas gitu ya. Untuk di luar ini panas banget sih. Cuaca memang lagi apa ya namanya lagi cerah banget kan. Jadi ini lumayan panas. Ini biasanya kalau sore sekarang suka hujan. Iya, betul sekali. Bahkan siang aja udah mulai mendung kan kalau di rumah saya di sana. Tadi gimana nih? Udah makan apa belum tadi pagi? Kebetulan kalau aku nggak suka sarapan nasi kayak gitu kan. Jadi aku paling biasanya baru makan roti sama susu aja sih. Pizza nggak mau? Aduh, lagi nggak akhir bulan. Sama saya juga. Oh gitu. Terus tadi malam tidurnya sesuai polanya nggak? Kalau tidur untuk malam ini kayaknya untuk 3 hari belakangan ini aku lebih di atas jam 12. Berarti begadang ya? Iya, aku begadang karena kan memang lagi banyak deadline juga dari tugas kampus kan. Dan apa namanya, nggak tahu kenapa ya kayak lagi nggak bisa tidur cepat aja gitu. Walaupun nggak ada tugas, kadang sometimes kayak pengen tidur tapi nggak terlap kayak gitu. Karena itu dari polanya sih. Karena kita biasanya punya pola tidur nggak baik, kayak di atas jam sesuainya tidur jam 10 atau jam ya biasa jam 8, enggak jam 8 nggak boleh, maksudnya Udah paling jam 9-an 10, kali jam ya. 9 kayak gitu ya. Gitu ya. Karena biasanya kalau kita sesuai sama pola tidur kita, ntar kita kesananya juga ke hari Terbiasa. berikutnya juga terbiasa. Iya, aku lagi nggak bisa kekontrol sih kalau tidurnya. Karena tuntutan juga nih ya kayaknya Iya, betul banget. mahasiswa semester berapa sekarang? Akhir Oh, semester akhir aku pantesan. lagi nyusun skripsi juga kan, jadi kayak apa namanya bener-bener yang hard banget gitu kan, gitu hard, jadi kayak bener-bener yang harus mau nggak mau harus terselesaikan kayak gitu, karena kalau enggak aku bisa ketinggalan nantinya kayak gitu. Iya, karena emang sebaiknya sih harus cepet-cepet diselesaikan ya. Betul Karena sekali. kalau ditunda-tunda tuh kadang malah Males memberatkan lagi, kitanya. berat lagi untuk mulai dari awalnya. Apalagi semester akhir, Iya, kayak udah mau ke tinggal pucuknya goalsnya gitu. aja. Iya, betul Tinggal banget. metik istilahnya. Iya. Semangat aja. Yang penting kesehatannya dijaga, Iya, jangan lupa untuk pola makannya diatur juga, jangan sampai nggak makan karena kadang dari pola keseharian kita yang apalagi banyak kegiatan kayak gini ya, tugas, terus sekarang kan apalagi ada apa tuh COVID ya, Iya. virus Coronavirus. jadi daya tahan tubuh kita juga jangan sampai lemah gitu. Jadi kita harus atur pola makan kita, pola tidur kita, biar kita nggak stres juga ngerjain tugasnya nih. Iya, benar. Ngerjain tugasnya biar nggak stres juga. Oke. Sekarang kan udah semester 8 nih ya, udah semester akhir nih. Iya. Pasti ada sesuatu yang buat stres kadang, entah itu dari tugas atau dari yang lainnya gitu, ada nggak sih? Sebenarnya kalau untuk apa namanya kepadatan dari kampus kan kita tahu namanya penyusunan skripsi itu kan pasti kita nggak butuh sehari 2 hari kan kayak gitu, dan itu pun bukan aku sendiri yang merasakan tapi teman-temanku juga merasakan susah, sedih, senangnya mengerjakan skripsi. Tapi sebenarnya di samping itu ada faktor yang memang kadang membuat aku ngerasa kayak galau, sedih, mungkin kayak lebih teringat gitu sih sebenarnya. Oh, ini kayak ada masa lalu yang kurang kurang enak gitu. Ada Itu agak mengganggu atau lebih ke faktor membuat stres? sebenarnya kalau untuk stres enggak yang too much banget sih, tapi mengganggu juga enggak. Sebenarnya gini, aku lebih teringat ke kejadian itu mungkin ketika kalau lagi sendiri, kalau misalkan memang lagi kondisinya lagi mungkin kayak Mendukung ya? hening kayak gitu kan, terus kayak apa namanya lagi sendiri sih sebenarnya, lebih kayak aduh rasa keinget gitu sih sebenarnya. Untuk tapi mengganggu nggak sih dalam keseharian kayak lagi kan ini
apalagi sekarang lagi semester 8 nih, dan jangan sampai hal kayak gitu itu mengganggu kan ya, kan pasti agak terlalu membatasi diri jadinya buat lebih berkembang ke pengalaman-pengalaman juga. Terus juga jangan sampai ya diri kita juga jadinya kayak terbatas juga untuk umum karena masalah ini gitu. Kalau untuk ngeganggu sebenarnya enggak, tapi kadang kayak selewat gitu aja sih, segelintir kayak, atau misalkan kayak kita datang ke tempat yang pernah kita datengin, jadi kayak inget, oh dulu aku pernah nih di sini, terus kayak kejadian, oh iya di sama nih gini, paling gitu aja sih. Tapi kalau untuk mengganggu yang nggak terlalu, tapi kadang sedih juga kayak gitu, kadang rasa sedih aja sih gitu. Jadi Apa sih ini mau diungkapkan atau kita mau bahas pelan-pelan? Gak apa-apa sih, kita terbuka aja, kita sama-sama terbuka karena proses konseling itu kan nggak bisa memaksakan dari pihak Anda juga buat cerita. Itu bagaimana Anda inginnya Anda cerita ke kita gimana, untuk penyelesaiannya gimana, agar Anda juga bisa lebih lega, nyaman. Mungkin dengan cara ini juga bisa membantu Anda buat lebih tidak terganggu dalam keseharian gitu. Apalagi ya walaupun hanya masalah kecil, tapi berpengaruh ya. beberapa orang sih kadang punya prinsip yang dirinya kalau punya masalah kecil itu ya udah lupain aja gitu, atau malah yang aduh aku harus kayak gimana, ini lebih ke arah bingung untuk menyelesaikannya. Nah, dengan konseling ini bisa membantu kedua-duanya nih, dengan cara apa yang kamu mau, dengan cara yang Anda ingin selesaikannya dengan cara seperti apa, lebih santai aja sih sebenarnya. Iya, karena gini Mbak, sebenarnya aku ini tipe orang yang ketika dapat masalah tuh harus cerita, kayak gitu, sekecil apapun. Bahkan dulu waktu aku SD itu kalau misalkan aku punya temen nih kan, nah teman aku tuh dia punya teman baru, sama dia diajak main kan, terus kadang aku tuh selalu cerita sama mama kayak, oh si ini gitu main sama ini, kakak nggak diajak. Dan aku tuh orangnya seperti itu, jadi benar-benar sangat terbuka. Jadi masalah sekecil apapun kadang tuh aku harus butuh seseorang untuk mendengarkan, even dia nggak bisa ngasih solusi, tapi at least dia sudah mendengarkan ceritaku sebenarnya gitu sih. Jadi kalau misalnya aku cerita nggak apa-apa Ya harus sebenarnya sih, karena kan di sini juga kita intinya mau untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi dengan tidak terpaksa, sama-sama terbuka, kita sama-sama jaga rahasia di sini, sama-sama percaya, biar juga kita nyaman, kan lebih baik untuk kedepannya ya. Apalagi tadi tuh bagus kalau misalkan emang dari Anda memang sudah terbuka, apalagi ada mamah ya, dari orang tua sudah punya perhatian lebih untuk mendengarkan apa yang Anda ingin sampaikan gitu. Kadang kan ada orang yang ingin menyampaikan suara hatinya tapi bingung nih, aduh aku harus kemana, aku harus kayak gimana, harus cerita ke siapa. Dan beberapa orang biasanya lebih memendam perasaan itu dalam dirinya, bahkan ada yang punya stres sendiri, jadi kayak tekanan buat dirinya gitu, dan suatu waktu tuh bisa meledak tanpa dia ukur gitu. Itu kan juga agak bahaya untuk dirinya, untuk lingkungannya juga, karena kita nggak tahu gitu seberapa tingkat stres orang ini di skala yang berapa gitu, dan kadar yang berapa. Kadang ada stres ringan, stres sedang, atau stres berat. Nah,
kalau dalam stres berat ini dia bisa mungkin dari dirinya udah nggak mampu untuk menahan beban yang dia pikul sendiri, kayak cerita atau ingin yang diceritakan itu jadinya malah tertekan, tahan dan melakukan hal yang nekat. Biasanya sih dari situ gitu. Jadi lebih baik tuh bagus itu kalau udah terbuka nih, ada hal kecil aja diceritakan tuh bagus banget gitu. Apa? Kalau ada yang ingin diceritakan, boleh diceritakan aja. Pelan-pelan juga. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh udah hampir 3 tahun silam. Dulu waktu aku kelas 2 SMA, kelas 2 SMA itu. Jadi ceritanya tuh dulu aku kan pesantren gitu kan. Sedangkan cowoknya ini dia anak tongkrongan, dia anak nakal, dia anak tawuran kayak gitu kan. Ketika aku dekat dengan dia, banyak pihak yang tidak setuju, terutama guru-guruku gitu kan, karena udah tahu nih dia ini emang orangnya nakal banget, bahkan dia pernah hampir masuk kantor polisi gara-gara tawuran kan. Guruku sampai bilang gini, kamu ngapain dekat sama dia kayak gitu, dia tuh anak nakal lah, gini, semua kejelekan dia paparin gitu kan. Terus aku cuma ketawa dan iya pak, namanya juga ke guru ya kan, juga nggak enak kalau misalkan menjawab kan gak sopan gitu. Aku cuma ketawa. Terus teman-temanku juga, oh ngapain sih dekat sama dia, katanya udah tahu dia tuh bandel gini, enggak bagus gini. Dan gue cuma kayak, ya udah kenapa emang gitu kan, kayak emang gue salah kalau gue suka sama dia. Gue cuma bilang kayak, aku cuma bilang gue nyaman sama dia kayak gitu. Dia tuh bukan tipe orang yang, mungkin bukan romantis, dia juga bukan tipe orang yang suka kayak cowok-cowok lain gimana, tapi entah kenapa dia tuh bisa bikin aku nyaman kayak gitu, dan aku pun nggak tahu kenapa kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya dia berulang tahun, aku 17 tahun ya, aku tuh gimana caranya biar gue bisa jadi orang yang spesial dari ulang tahun 17 tahun ini. Sampai akhirnya di situ aku berani bolos ngaji, aku berani bolos pelajaran tahfiz untuk demi bikin surprise ke rumahnya. Dan aku minta tolong sama temanku untuk bantu aku ke rumahnya, karena aku juga nggak tahu tuh rumahnya di mana. Setelah dibantuin, ada kakaknya juga yang ikut bantuin. Pokoknya setelah persiapan selesai, akhirnya aku ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, ya udah surprise. Akhirnya orang tuanya keluar, sampai orang tuanya bilang kayak gini, ini yang mana nih calon mama, katanya gitu kan. Aku cuma senyum dan teman-temanku, ini loh bu, yang ini. Oh ya Allah sayang, gimana sih, kayak orang tua ketemu anak kayak senang gitu kan, sampai dipeluk, dirangkul gitu kan, ya Allah sayang, gini gitu kan. Sampai selesai kita pulang, ya udah kan deh, kita berjalan kayak biasa, kayak chatan lagi, teleponan lagi, pokoknya gitu lah. Nah sampai akhirnya aku gantian dong ulang tahun 17 tahun kayak gitu. Tapi di hari aku yang 17 tahun, kenapa dia nggak ada kayak gitu, dia totally nggak ada sama sekali kayak gitu. Maksud aku kayak, jujur aku nungguin dia kayak gitu, orang yang paling aku tunggu tuh adalah dia kayak gitu. Tapi emang sebelum aku ulang tahun, 3 bulan sebelum aku ulang tahun, memang ada kejadian. Jadi karena aku anak pesantren, jadi kan namanya anak pesantren tuh nggak bisa keluar seenaknya, kita nggak boleh tatapan, kita nggak boleh ketemuan, itu bakal ditajir, didenda kayak gitu. Akhirnya dia ngerasa bosan sama aku, akhirnya dia cari cewek yang bisa diajak main, diajak nonton, diajak makan bareng kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia nemuin seseorang, dan akhirnya mereka pacaran. Dan aku pun tahu itu dari media sosial Facebooknya dia, dan itu pun temanku yang bilang, karena aku anak pesantren kan nggak pegang HP ya, pegang HP itu di Sabtu Minggu, sedangkan ketahuan itu di sekitar hari-hari biasa gitu kan. Temanku bilang, si itu jadian nih katanya, jalan sama cewek lain. Ketika aku lihat fotonya ternyata benar gitu. Dengan bangganya dia, dengan bahagianya dia menggunakan motor ninjanya yang baru, dia dengan ceweknya. Di situ aku langsung nangis di kelas, bahkan teman-temanku juga sampai, sabar ya kak, sabar ya, emang mungkin
dia lagi nggak tahu, itu benar-benar sakit pertama kali aku ngerasain gitu kan. Sampai akhirnya 3 bulan berlalu aku ulang tahun dan bener aja dia belum ada kabar. Tapi waktu itu mah zaman BBM, jadi dia tuh bikin status gitu. Jadi tuh dulu di BBM, status BBM itu ada nama bos gitu aku gitu kan. Ternyata udah ganti dengan nama ceweknya yang baru kayak gitu. Oke, udah ganti nama. Setelah itu dia bikin status happy birthday bla 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 bla, dan temenku bilang si ini bikin status nih buat lo. Dan aku ngerasa kayak yang namanya status itu umum, status itu bukan personally gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin. Nah, yang namanya ulang tahun hari itu banyak, bukan gue doang. Dan itu aku ngerasa benar-benar kayak gue berharap kalau dia tuh bakalan datang entah ke sekolah, entah ke kantor, entah kemana, yang penting dia datang. Masih bukan minta imbalan, tapi kayak ya gue sayang sama dia. Gue pengen di 17 tahun gue tuh ada orang yang datang sama gue, ternyata dia is nothing, dia nggak ada apa-apa gitu, dia nggak datang apa-apa, bahkan ngucapin pun di status BBM. Sampai akhirnya 17 tahunku berlalu, selesai. Dia juga masih belum ada kabar apa-apa. Tapi selama itu dia ngedeketin aku lagi, mbak. Dia ngedeketin aku, dia pengen ngajak balikan, minta kayak dulu. Oke, masih aku kasih toleransi. Akhirnya kita masih kayak dulu akhirnya, karena dia udah putus sama ceweknya. Karena alasannya aku kurang tahu sih kenapa, pokoknya dia putus. Alasannya dia nggak sayang sama aku. Akhirnya ceweknya cemburu, diputusin, dan akhirnya dia balik sama aku. Oke, setelah itu aku masih terima dia kan, jalan seperti dulu, teleponan, kita bahagia gini-gini, tapi tetap pada porsinya seperti dulu, kita nggak ketemuan, kita nggak ini. Oke, setelah itu akhirnya dia ulang tahun lagi dong, yang 18 tahun. Sampai 18 tahun aku kasih dia kayak rekaman suara, tapi ada soundtracknya. Itu pokoknya aku ceritain dari awal kita ketemu, dari awal kita kenal, deket, sampai akhirnya kejadian kemarin aku ceritain, pokoknya sampai sekarang gitu kan. Akhirnya bahkan teman-temannya dia nih mbak, dia tuh minta suaraku gitu, karena menurut teman-temannya itu sedih, terharu gitu kan. Akhirnya udah kan, kita ngejalanin bareng-bareng lagi, baik-baik aja gitu kan. Sampai pada akhirnya aku ulang tahun lagi dong, 18 tahun. Ketika aku 18 tahun, dia entah kemana gak ada ngucapin enggak, padahal dia tahu aku ulang tahun. Dia gak ada kabar sama sekali. Bahkan teman-temanku merayakan gitu, teman-teman sekolahku merayakan kayak diceplokin telur kan, kadang kita yang zaman-zamannya sama, terus dikasih inilah, kasih itulah gitu. Kok dia nggak ada? Aku nungguin mbak, aku nungguin dia sama sekali nggak ada. Akhirnya dari aku ulang tahun itu kita emang agak regang gitu. Setelah itu lama kemudian aku masuk universitas, kita udah lulus, aku masuk universitas. Tapi sebelum aku masuk, aku kelirin dulu nih sama orang ini gitu. Maksudnya aku udah capek kayak gini terus, kenapa sih kayak gitu, kok jadi kayak gini, kayak gitu kan. Terus akhirnya sempat kita ketemuan di satu tempat, akhirnya kita ngekelirin gitu bareng-bareng. Oke, akhirnya aku tanya, mau kamu apa, kayak gitu. Dia cuma bilang, ya udah biasa aja kayak gitu. Dia kan memang sudah juga ya, jadi gitu nadanya kayak ya udah jalanin aja. Aku bilang, aku sebagai perempuan nggak bisa kayak gitu. Maksudnya kita udah hampir 2 tahun bareng-bareng, tapi kok lu nggak nembak gue gitu, kok lu nggak menyatakan apa sama gue sebenarnya gimana sama gue gitu. Dia cuma bilang, ya udah jalanin aja. Dan aku nggak bisa mbak, aku perempuan gitu. Maksudnya aku minta kejelasan, misalnya lu mau ngapain sama gue gitu, apa kita tetap sahabatan biar aku pun tidak terjerumus ke rasa yang makin dalam gitu loh. Maksudnya akhirnya pas kita ketemuan itu ya aku membulatkan, ya udah lu dengan hidup lu, gue dengan hidup gue. Akhirnya aku kayak gitu. Setelah itu pulang, aku masuk ke universitas. Dia waktu belum masuk, dia masih gap year karena dia belum masuk ke universitas negeri, sedangkan dia pengennya yang negeri gitu kan. Akhirnya setelah aku jalani kehidupan kampusku, dia mendekati, dia dekat lagi, dia minta dekat lagi. Akhirnya dan aku pun gimana ya, namanya masih sayang gitu kan. Jadi ya udah balik lagi gitu kan, balik kayak dulu lagi, dekat lagi, bareng-bareng lagi. Pokoknya tapi bedanya karena aku udah nggak di pesantren, akhirnya di kuliah ini aku bisa main sama dia. Aku pertama kali bahkan nonton Dilan itu sama dia yang nggak disangka-sangka gitu kan. Maksudnya
kok bisa sama dia gitu kan, nonton bilang sama dia, terus kita makan bareng. Itu pertama kali kita kenal dari SMA itu tuh gak pernah makan bareng, gak pernah ngapain bareng, dan sekarang baru pertama kali jalan bareng, makan bareng, dan itu kayak oh ternyata bahagia sebahagia ini gitu kan. Sampai akhirnya kita baik lagi. Dia ulang tahun lagi nih, yang ke 19 tahun. Nah yang ke 19 tahun di sini aku cuma ngucapin kayak happy birthday ya, gini, mendoakan dia. Dan aku bilang gini, bukan berarti aku ngucapin ini nungguin aku alasan ada tugas, padahal emang aku nungguin sebenarnya Mbak, tapi emang ada soalnya tugas kan, sebenarnya emang nungguin dia, sengaja mau ngucapin kayak gitu. Terus akhirnya dia oke, gini, oke. Terus habis itu kita baik. Aku 19 tahun dong. Nah pas aku 19 tahun dia gak ada lagi, nggak tahu kenapa gitu, kayak ngucapin aja enggak gitu. Maksudnya aku nunggu dia, jujur aku masih nungguin dia, kayak itu orang yang gue sayang gitu, itu orang yang gue nyaman sama, tapi kenapa nggak ada. Maksudnya kenapa, bukan aku perhitungan yang maksudnya hari ulang tahun itu menurutku itu adalah hari yang sangat krusial, hari dimana kita lahir dan hari dimana kita kayak pengen bertambah umur, bertambah dewasa. Aku tuh pengen kayak orang yang aku sayang juga ikut mengucapkan, ikut mendoakan. Masa aku tuh gitu. Tapi selama 3 tahun dia nggak ada. 17, 18, 19, bahkan dia sudah menghancurkan 17 tahunku kayak gitu. Aku sudah ibaratnya berani bolos, berani dari pesantren, dari sekolah, dan aku ketemu sama orang tua gitu. Menurut gue kayak ini hal yang gila gitu, hal yang gila untuk anak SMA, anak pesantren gitu, iya nggak sih Mbak gitu kan. Sampai akhirnya aku mulai kesel, kayak aku kan 19 tahun masih nggak ada, dia nggak ngucapin apa-apa. Nah dengan iringnya waktu, aku dengan perkuliahanku, dan dia pun alhamdulillah keterima di Universitas Negeri di Bandung, di dalam kehidupan dia, aku dan kehidupanku. Sampai akhirnya ketika dia 20 tahun, aku sudah bertekad aku nggak akan ngucapin dia sama sekali. Dan hal itu terwujud ketika dia ulang tahun 20 tahun, aku sama sekali nggak ngucapin. Dia bikin status, dia pokoknya rame-rame di sosial medianya dia, aku sama sekali nggak ngelirik, tapi aku nggak ngucapin sama sekali. Bahkan sampai orang tuanya negur aku, Neng si ini ulang tahun, oh iya ma, aku gini, tapi aku nggak ngontek dia karena aku udah bertekad kayak gue nggak mau ngucapin dia kayak gitu. Dan entah kenapa ya Mbak, seiring berjalannya waktu ini perasaan nyaman itu hilang kayak gitu. Ketika dia udah kuliah, ketika dia sudah berubah, dia sudah menjadi anak yang ibarat kata teman-teman dia berubah dari bayi, dia lebih dewasa, gini, justru perasaan nyaman dan sayang itu tiba-tiba hilang, dan perasaan itu berubah menjadi rasa kagum kayak gitu. Terus kayak aku juga nggak tahu kenapa gitu, dan kalaupun ditanya kok bisa kayak gini, aku pun nggak bisa jawab, kayak karena gue sayang dan nyaman sama dia itu nggak ada alasannya. Dan sekarang gue nggak nyaman dan gue nggak sayang juga nggak ada alasannya kayak gitu, tiba-tiba aja hilang gitu. Cuma waktu yang bisa jawab selama 3 tahun ini. Sampai akhirnya mungkin dia sadar Mbak, dia sudah dulu cuek sama aku, dia nakal, gini, dia akhirnya ngedeketin. Tapi semakin dia ngedeketin, jujur aku semakin gak suka gitu. Aku semakin kayak, mungkin ilfil enggak, cuma kayak buat apa, ngapain kayak gitu loh. Dan akhirnya aku agak menghindar dari dia, jujur aku menghindar, aku gak balas chat dia, aku gak balas telepon dia. Bahkan dari orang tuanya pun, mamanya yang selalu ngontek aku, itu aku sudah mengurangi kayak gitu. Sampai akhirnya ketika aku 20 tahun ini, aku gak sangka sih, justru dia datang bawa kue dan bawa kado kayak gitu. Dia bilang gue nyesel kayak gitu, dia bilang dia pengen balik, kenapa nggak bisa kayak dulu gitu. Sama akhirnya oke, aku terima, kita rayain bareng 20 tahun aku. Dan akhirnya aku tanyakan, 3 tahun ini lo kemana, aku tanya gitu kan. Dia bilang sorry gitu, gue nyesel udah ninggalin lo kemarin kayak gitu. Gue udah kapok kayak gitu, gue pengen balik lagi sama lo, gue pengen bareng-bareng lagi sama lo. Dan aku bilang, sekarang kita udah sama-sama kuliah, kita udah sama-sama dewasa. Dulu kejadian yang pernah dulu dilakukan sama aku udah memaafkan, tapi aku nggak bisa ngelupain karena aku di situ kecewa Mbak ketika dia selingkuh sama
orang. Mungkin misalnya dia banyak banget, tapi yang paling the main point problemnya itu adalah ketika dia selingkuh. Dan itu aku bener-bener yang mungkin sampai sekarang juga aku masih ngerasain kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak aku nggak bisa nerima dia lagi kayak gitu, aku nggak bisa nerima dia lagi, dan dia sampai sekarang masih terus kayak berusaha untuk deketin aku, berusaha untuk apa sih namanya, mencoba baik lagi sama aku, tapi akunya sendiri udah nggak bisa, akunya sendiri udah menolak kayak gitu kan. Dan aku nggak bisa jawab kenapa, karena ini cuma bisa aja itu cuma waktu menurutku gitu ya Mbak ya. Terus kayak apa namanya, tapi yang namanya kita juga manusia, kadang aku juga keinget sama dia kayak, oh dulu gue pernah nih sama dia di sini, oh dulu gue pernah nih ngelakuin hal seperti ini, main bareng di sana gitu kan, makan bareng di sini, ngelakuin apa namanya, kayak kita begadang sampai tengah malam di angkringan sampai jam 3, itu kayak gila, gue segila itu dulu sama dia kayak gitu. Cuma kayak kalau boleh nih Mbak, aku mau minta sarannya kayak gitu, maksudnya kayak gimana sih untuk menyikapi yang seperti ini gitu loh, karena aku juga nggak mau yang terus-terusan larut dalam kesedihan atau apa ya namanya, mungkin aku masih dibilang gagal move on kayak gitu, karena aku juga nggak munafik sebagai manusia. Aku 3 tahun bisa tidak bisa bersama dia lagi, tapi kenapa sih kayak masih ada ingatan-ingatan itu, kayak kenapa harus teringat lagi, dan itu bikin kadang kenapa sih harus ada lagi, kenapa sih harus keingetan lagi gitu. Jadi kayak tolong minta sarannya untuk gimana untuk cara menyikapi masalah yang seperti ini, seperti itu. Dari tadi yang saya pahami dari cerita Anda, apa yang Anda alami selama ini, masa lalu yang Anda kenang bersama sosok ini gitu, dia ya memang apa yang kita tahu ya, perempuan itu bagaimanapun pasti menggunakan perasaannya, lebih menggunakan perasaannya. Karena apa? Di sini perempuan lebih memikirkan kejelasan, bagaimana loh gitu. Mau di mana-mana pun yang saya temui juga rata-rata perempuan tuh pasti ketika dia dekat dengan seorang laki-laki pasti ingin kan bagaimana ini kita gitu. Nggak mungkin kita hanya jalan kalau teman ya teman, kalau ingin lebih ya lebih gitu, jangan kita di sini aja gitu kan. Apalagi perempuan kalau udah disakiti kan istilahnya seperti gelas ya, kalau udah pecah udah gitu, nggak mau disatuin lagi dengan detailnya, disatuin juga nggak akan seutuh-utuhnya. Apalagi tadi hari ulang tahun ya, beberapa orang memang menganggap ulang tahun ini sebagai suatu kejadian yang bermakna banget gitu. Apalagi kalau kita udah deket sama seorang nih, lagi tadi ya, perjuangan Anda, dari Anda ingin kasih surprise ke dia gitu. Tapi di hari spesial Anda dia nggak ada gitu, itu kan pasti sakit banget ya. Dan apa yang kita alami kayak gini gitu, apa yang Anda alami sebenarnya juga pasti siapapun yang tahu, siapapun yang mendengar juga pasti sakit. Tapi langkah Anda dalam menyikapi ini juga sebenarnya sudah bagus, sudah baik. Karena apa? Di sini Anda bersikap dengan ingin meminta kejelasan, kita itu yang mau kemana, arahnya itu kemana. Walaupun memang prosesnya agak lama, karena 3 tahun ya, 3 tahun. Karena waktu 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar, apalagi kita punya kenangan itu sahabatkan ya dilukai pasti itu dia. Nah di sini juga proses yang Anda jalani juga sudah baik, karena Anda nggak langsung dengan to the point ke sana. Anda lihat dulu perkembangannya gimana dia dari tahun ke tahun, toh
dia perkembangannya sama aja ke situ, arahnya ke sana juga. Dari tahun pertama seperti itu, tahun kedua diulang lagi, tahun ketiga diulang lagi, jadinya seperti malah kita udah tahu kalau di situ ada lubang, tapi kita terus datang ke sana, itu kan tuh nggak baik ya, itu nggak baik untuk kita juga, untuk lingkungan kita juga. Apalagi lingkungan Anda kan lebih merangkul Anda gitu, kenapa lo gitu, kenapa Anda sama dia, padahal dia ya, kita tahu yang namanya rasa itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kan ya, itu terjadi dengan begitu saja, dengan apa yang ada gitu, nggak bisa dibuat-buat gitu. Itu juga kalau kita merasakan apa yang kita rasakan saat itu, kita nggak bisa ngasih tahu ke orang gini loh rasanya, kalau kita nggak ngerasain, ya kan. Apalagi misalnya Anda dari teman-teman Anda kasih dukungan, ngapain gitu loh, ngapain kesini, udah lupain aja, ngapain gitu loh, ada kita gitu kan istilahnya. Karena mereka nggak merasakan apa yang Anda rasakan, nyaman, terus lebih mungkin ya lebih bisa ada di sisinya dia tuh lebih enak gitu, gimana ya ada sesuatu yang beda sih. Dia punya cara sendiri untuk gimana cara spesial gitu. Tapi tahap-tahap Anda sudah baik dalam menyikapinya, karena kalau lebih cepat Anda lebih cepat untuk menyelesaikan ini atau menyudahi ini kan juga takutnya ada rasa kecewa dari dalam diri Anda. Oh di sini Anda sudah mengetahui nih, oh dia itu sudah benar-benar seperti ini. Ya, Anda melakukan langkah yang positif juga, Anda melakukan langkah yang baik juga di sini, karena bagaimanapun juga kalau terus berjalan seperti ini, yang rugi Anda, yang rugi Anda, yang capek Anda, dan dia pun seperti udah gitu, kenapa nggak, bahkan nggak merasa nggak apa yang Anda rasakan gitu kan. Jadinya ya yang pihak yang paling dirugikan itu satu Anda, apalagi dari 3 tahun yang lalu kan, dari 3 tahun yang lalu sifatnya sama saja begini, dan baik sekali nih penyelesaiannya dengan cara baik-baik, karena bagaimanapun juga kita juga jangan sampai punya dendam, dia juga jangan sampai punya dendam sama kita, khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik juga. Nah ini penyelesaian dengan cara baik-baik ini, dengan cara berbicara tatap muka, menyelesaikannya dengan cara kepala dingin, cara baik seperti ini itu sudah bagus. Nah di sini bagaimana nih untuk sekarang Anda itu kan merasakan sudah mengakhirinya ya, sudah mengakhirinya. Berarti kan Anda sudah mulai terlepas, pelan-pelan terlepas. Berarti kan sudah keluar dari zona di mana Anda terperangkap terjebak kayak gitu ya. Ini sudah pelan-pelan sudah ingin melupakan, walaupun tidak sepenuhnya lupa, karena memang ingatan itu manusia, apalagi kenangan ya, nggak mungkin begitu saja lupa gitu kan. Pasti itu ada, walaupun sedikit itu pasti ada di ingatan kita. Terus gimana nih setelah melakukan konseling ini, apa yang Anda rasakan dan perasaan Anda sekarang gimana sekarang saat ini, dan apa yang tadi Anda dapatkan dari proses konseling hari ini? Untuk dari awal aku berbicara dengan Mbak ya, jujur emang maksudnya Mbak tuh orangnya asik kayak gitu, dan aku pun bisa seterbuka ini sama Mbak gitu, karena memang aku melihat lawan bicaraku gitu, dan dengan itu aku nyaman akhirnya cerita sama Mbak. Setelah aku cerita tadi tentang kejadian itu, jujur aku merasa mungkin
biasanya kita lega ya, tapi ini benar-benar kayak di samping lega itu aku merasa kayak pikiranku terbuka kayak oh ya berarti apa yang sudah aku lakukan selama ini angkat tambahkan adalah salah satu jalan yang terbaik karena aku menyelesaikan dengan baik-baik. Berarti aku makin tenang dan makin kayak oh berarti apa yang udah gue lakuin tuh nggak salah, maksudnya berarti sudah meranah ke jalan yang hal yang baik kayak gitu. Dan aku ngerasa lebih lega, lebih tenang, dan lebih kayak oke, namanya kenangan itu mungkin mungkin cerita dari hidup kita kayak gitu. Cuma jangan sampai untuk aku pribadi jangan sampai masuk lagi ke lubang yang sama, dan jangan sampai kayak melakukan hal yang seperti dulu pernah dilakukan. Saya harus bisa melihat orang dan harus bisa bersikap harus bisa menilai sikap orang itu seperti apa. Aku lebih tenang dan lebih lega aja sih Mbak. Ida lebih tenang aja. Tenang ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nanti kedepannya kalau misalkan kita ingin jumpa lagi, ini kita lanjutkan dengan sesi yang selanjutnya. Di lain hari, di lain waktu, kita atur waktunya bagaimana, di mana tempatnya. Kita bisa atur sesuai dengan schedule kita. Anda ada kosong di hari ini, saya ada kosong di hari ini. Oh oke, kita ketemu untuk untuk membahas lebih lanjutnya seperti apa, kedepannya lebih baiknya seperti apa. Karena memang dalam proses konseling tidak bisa dilakukan hanya dengan satu sesi saja gitu. Dengan nanti kita lanjutkan dengan sesi lain. Untuk apa? Untuk mengontrol bagaimana kelanjutannya, penyelesaiannya. Tapi di sini saya juga sedang senang ya karena Anda juga mampu menyikapinya dengan jalan yang baik seperti ini. Mungkin dari orang tua pun dukungan, apalagi ya yang kuat kayak gitu. Dari Anda terbuka, keterbukaan Anda dengan orang tua, apalagi orang tua itu kan nggak bisa ya kalau kita jauh-jauh gitu. Harus selalu kita ceritakan gitu agar juga orang tua bisa memberikan masukan seperti hal-hal yang baik, agar kita juga tidak mentok di pemikiran kita satu gitu, agar ada pemikiran lain yang masuk sehingga pikiran kita atau jalan apa nih harus kita tempuh juga lebih terbuka nih. Nah seperti tadi itu mungkin Anda kan juga cerita juga sama orang tua nih, pasti kan? Pasti. Orang tua memberikan saran, betul. memberikan masukan, memberikan pengertian, perhatiannya, agar Anda juga bisa menyikapi hal-hal seperti ini dengan hal yang positif juga tentunya. Mungkin sekian kita akhiri proses konseling kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di lain sesi, di lain hari. Kita santai aja. Kalau misalkan memang Anda di waktu Anda ingin benar-benar butuh gitu, Anda bisa hubungi saya agar saya juga bisa mengatur jadwal saya untuk baiknya. Oke. Terima kasih Mbak. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih.